Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 eh, akan membahas Amazon Prime pada kesempatan kali ini dan lanjut. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ivaning Ratama. Lalu Saya Rifki Villa Chandra. Saya Tituan Primakusumawardana. lanjut. Selanjutnya, aplikasi yang kami angkat adalah Prime Video atau Amazon Prime Video. Amazon Prime Video adalah layanan streaming yang menyediakan berbagai konten seperti film dan acara TV. Pengguna dapat mengunduh aplikasi ini di berbagai perangkat, masuk dengan akun Amazon Prime atau Prime Video dan menikmati konten favorit. Fitur inklusif meliputi tontonan offline, streaming ke layar besar, dan profil pribadi untuk rekomendasi personal. Keanggotaan Amazon Prime memberikan akses ke konten eksklusif dan ulasan pengguna memberikan masukan untuk perbaikan fitur. Selanjutnya ada metode Double Diamond. Metode Double Diamond adalah pendekatan dalam desain berbasis pengalaman pengguna yang terdiri dari 4 tahapan: discover, define, develop, dan deliver. Diterapkan dalam berbagai konteks, metode ini membantu memahami masalah, merumuskan masalah, dan generasi solusi, lalu mengimplementasikan desain yang terbaik. Dalam aplikasi Amazon Prime Video, penerapan metode ini dapat memastikan pengembangan perangkat lunak berfokus pada kebutuhan dan preferensi pengguna, serta meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Selanjutnya, tahapan discover. Tahap discover untuk Amazon Prime Video melibatkan riset termasuk studi literatur, pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi website. Fokus pada tren industri hiburan digital, perubahan perilaku penonton, dan teknologi streaming. Integrasi temuan dari studi literatur, wawancara, dan observasi, memberikan pemahaman komprehensif tentang tantangan dan peluang layanan. Informasi ini menjadi dasar untuk merumuskan permasalahan dengan jelas, membimbing langkah-langkah pengembangan dan perbaikan. Selanjutnya ada tujuan riset discover. Yang pertama, pemahaman tren dan perilaku penonton. Fokus pada tren industri hiburan digital, perubahan perilaku penonton, dan pengembangan teknologi streaming. Identifikasi pergeseran dalam perilaku menonton konten digital seiring waktu dan preferensi penonton. Kedua, analisis persaingan dan tren pasar. Lakukan analisis pesaing layanan streaming termasuk fitur-fitur terbaru. Amati tren pasar yang memengaruhi preferensi penonton, khususnya target pengguna Amazon Prime Video. Ketiga, sesi kolaboratif inovatif. Adakan pertemuan kolaboratif dengan tim pengembangan konten dan desain. Fokus pada pengembangan ide-ide inovatif, membedakan Amazon Prime Video, dan meningkatkan pengalaman penonton. Selanjutnya, survei dan wawancara pengguna. Buat survei mendalam dan wawancara dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan preferensi dan identifikasi pola perilaku dan temuan penting dari interaksi pengguna dengan platform. Lalu selanjutnya eksplorasi teknologi baru. Telusuri teknologi terbaru untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman penonton. Pertimbangkan implementasi kecerdasan buatan, realitas virtual, atau teknologi terkini lainnya. Selanjutnya ada penelitian pengguna terkini. Analisis data pengguna terkini termasuk metrik pemutar, interaksi, dan umpan balik.
Identifikasi tren dalam penggunaan platform sebagai dasar pengembangan konten baru. Yang ketujuh ada pertimbangan kepuasan pengguna. Evaluasi tingkat kepuasan penonton terhadap konten dan fitur Amazon Prime Video. Temuan area kepuasan dan peluang peningkatan. Yang kedelapan ada analisis data dan insight. Gunakan data riset untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang profil penonton, preferensi, konten, dan tingkat keterlibatan. Identifikasi temuan kunci untuk pembimbing, pengembangan konten baru, dan peningkatan fitur di Amazon Prime Video. Selanjutnya ada tahap define. Yang pertama ada riset test untuk Amazon Prime Video. Definisi tujuan, memahami navigasi, fitur khusus, dan preferensi tata letak di Amazon Prime Video. Identifikasi struktur, hierarki elemen utama seperti beranda, cari, profil, dan sebagainya. Selanjutnya penggunaan dengan peserta, analisis interaksi dan preferensi pengguna untuk desain UX dan personalisasi. Selanjutnya analisis hasil, riset pretest membantu evaluasi dan perbaikan desain UX. Yang kedua ada personas untuk Amazon Prime Video. Profil penggemar film, target usia 25-40, lokasi urban dan suburban. Selanjutnya identifikasi demografi, fokus pada beragam genre film dan eksplorasi konten orisinil. Selanjutnya analisis minat dan hobi, aktif mencari film baru, berpartisipasi dalam komunitas online. Lalu ada gaya hidup, partisipasi dalam diskusi film, menghadiri festival. Lalu gaya komunikasi, analisis film mendalam, aktif berbagi ulasan di platform. Selanjutnya tujuan pengguna, menemukan film berkualitas tinggi dan terhubung dengan komunitas film. Yang ketiga ada affinity map untuk Amazon Prime Video. Preferensi fitur, pemahaman preferensi pengguna terhadap fitur seperti My Watch List dan Explore terhadap fitur. Selanjutnya ada masalah umum, identifikasi kesulitan pengguna, misalnya dalam menemukan konten orisinil atau navigasi. Lalu harapan pengguna, memahami harapan pengguna terkait kemudahan pengguna dan variasi konten. Yang keempat ada fitur prioritization untuk Amazon Prime Video. Analisis umpan balik pengguna, menentukan prioritas fitur berdasarkan umpan balik seperti peningkatan algoritma rekomendasi. Selanjutnya fokus pengembangan fitur. Fitur paling penting ditemukan oleh kebutuhan pengguna dan fokus di pengembangan produk. Selanjutnya ada tahap desain. Yang pertama konsep sebagai platform streaming. Dirancang sebagai platform streaming dengan konten audio visual termasuk film, serial TV, dan konten orisinal. Fitur utama memberikan pengalaman menonton yang interaktif dan personal. Yang kedua ada interaksi pengguna. Watchlist dan rekomendasi, pengguna dapat menambahkan konten ke watchlist dan menerima rekomendasi disesuaikan. Like atau not for me, feedback pengguna melalui tombol like atau not for me untuk memilih konten lebih baik. Personalisasi feed beranda disesuaikan dengan algoritma cetak berdasarkan preferensi pengguna. Yang ketiga ada navigasi multi-platform. Antar muka responsif untuk akses melalui ponsel pintar, tablet, dan komputer desktop. Yang keempat ada fitur watch party. Tonton bersama memungkinkan pengguna penonton bersama dengan obrolan terintegrasi. Lalu ada mode offline and streaming. Pengguna dapat mengunduh atau streaming konten, memberikan fleksibilitas dalam akses. Selanjutnya ke-6, fitur parental control. Kontrol orang tua untuk mengatur konten anak-anak dengan login khusus. Selanjutnya penggunaan profile.
Setiap pengguna memiliki profil pribadi dengan preferensi tontonan dan rekomendasi yang disesuaikan. Yang ke-8, fitur pembayaran dan langganan. Integrasi pembayaran dan manajemen langganan untuk akses konten premium. Nah, selanjutnya ada wireframe. Coba tolong di zoom ke bagian wireframe awalnya. Sebentar. Nah, di bagian wireframe awal, pada saat pertama kali kita membuka aplikasi Prime Video, kita akan disuguhi oleh pilihan untuk siapa yang akan menonton pada device ini. Lalu yang kedua ada tampilan awalnya, dan yang ketiga ada tampilan setelah kita memilih film apa yang akan kita tonton. Lalu yang keempat ada tampilan pada fitur download, kurang lebih seperti ini, dan fitur search. Nah, pada fitur search ini UI-nya terlihat sangat semrawut karena terdapat 6 teks seperti ini ya. Lalu ada fitur watchlist untuk menentukan menyimpan apa saja yang akan kita tonton. Lalu lanjut ke wireframe yang sudah diperbarui, yang sudah kami perbarui. Nah, pada menu awalnya kurang lebih sama, menu utamanya juga kurang lebih sama. Nah, pada menu film yang sudah kita pilih, di sini terdapat fitur ulasan berupa komentar, dan search bar-nya sudah kita perbarui supaya lebih simple, supaya enak dilihat. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada tahap deliver, yang pertama kami memiliki rancangan pengalaman pengguna baru, yaitu memperbaiki antarmuka pengguna seperti yang tadi saya sampaikan pada menu search, lalu menambahkan fitur ulasan berupa komentar dan desain yang lebih menarik. Lalu pengembangan fitur-fitur utama seperti memperluas fitur watchlist dengan mengkelompokkannya berdasarkan genre dan preferensi pengguna, lalu mengoptimasi sistem rekomendasi berdasarkan temuan riset, dan menambah fitur interaktif pada konten original. Lalu yang kedua ada responsif, pengembangan fitur. Lalu yang ketiga ada responsif multi platform. Yang pertama, pada responsif multi platform memastikan antar muka pengguna responsif pada berbagai perangkat. Lalu mengadaptasi desain untuk lebih optimal. Lalu yang keempat ada fitur watch party. Watch party digunakan untuk menonton film bersama-sama dengan sanak kerabat dan lainnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada fitur mode offline dan mode streaming. Kita memperbarui pengalaman mengunduh dan streaming yang lebih mulus. Lalu ada fitur pengelolaan ruang penyimpanan yang lebih baik. Lalu slide selanjutnya. Yang keenam ada profil pengguna, meningkatkan
profil pengguna dengan fitur tambahan dan sinkronisasi profil dengan antar perangkat lainnya. Lalu ada fitur pembayaran dan langganan, mengintegrasikan sistem pembayaran yang mudah dan aman, dan menambahkan opsi langganan yang lebih fleksibel dari yang sebelumnya. Lalu ada pengujian dan pembenahan. Di sini kami melakukan uji coba pengguna untuk validasi dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu yang terakhir ada peluncuran dan evaluasi. Pada tahap ini aplikasi diluncurkan tahap demi tahap, lalu melakukan evaluasi rutin yang nantinya akan dijadikan maintenance. Lalu slide selanjutnya. Yang terakhir ada kesimpulan, Amazon Prime Video telah berhasil mencapai keunggulan dalam layanan streaming video dalam hal UI UX yang responsif dan fitur yang inovatif, dan pengalaman pengguna yang telah dipersonalisasi, adaptasi multi platform, dan fitur interaktif lainnya seperti Watch Party menjadikan platform ini menonjol di industri hiburan digital. Dan juga yang tadi sudah kami tambahkan yaitu ulasan. Lalu pentingnya UI UX dalam menciptakan antarmuka yang menarik supaya tidak hanya meningkatkan daya tarik tetapi juga memperkuat hubungan positif dengan pengguna, seperti adopsi fitur watchlist, rekomendasi yang disesuaikan, dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.